Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 6. Kita sekarang jumpa lagi dengan video pembelajaran di channel YouTube Dewa Wisnuwardana. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar materi PABB Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 SD semester 1 kurikulum 2013 dengan materi nama-nama lain hari akhir. Sebelum kita mulai belajarnya, yuk bagi anak-anak hebat yang belum subscribe pada video ini, subscribe dulu, karena subscribe itu gratis dan sangat mendukung berkembangnya channel ini. Terima kasih dan yuk kita mulai belajarnya. Kali ini kita akan sama-sama membahas nama-nama lain hari kiamat. Nama-nama lain dari hari kiamat adalah sebagai berikut anak-anak. Yang pertama, Yaumul Akhir, yaitu hari yang paling akhir dalam kehidupan manusia. Nama lain yang kedua adalah Yaumul Ba'si, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya pada waktu hidup di dunia. Sedangkan yang ketiga adalah Yaumul Jaza atau hari pembalasan, yaitu hari pembalasan amal perbuatan manusia. Yang baik akan dibalas dengan surga dan yang buruk akan dibalas dengan neraka. Selanjutnya yang keempat adalah Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan segala amal perbuatan manusia pada waktu hidup di dunia, baik itu amal buruk maupun amal kebaikan, sekalipun itu sebesar atom tetap akan dihitung. Yang kelima yaitu Yaumul Tagabun atau hari kerugian, yaitu hari di mana manusia akan mengalami kerugian, terutama orang-orang yang amal perbuatannya buruk di dunia. Selanjutnya adalah Yaumul Hasyr, yaitu hari dikumpulkannya manusia dari Nabi Adam hingga manusia yang paling terakhir. Yang selanjutnya adalah Yaumul Fasl atau hari keputusan, yaitu hari keputusan terakhir bagi manusia tentang nasibnya. Selanjutnya adalah Yaumul Wa'id atau hari ancaman, yaitu hari di mana manusia diancam dengan siksaan neraka. Yang selanjutnya adalah Yaumuddin, hari pertanggungjawaban, yaitu hari di mana manusia harus mempertanggungjawabkan agama yang dianutnya pada waktu hidup di dunia. Sekarang kita lanjut ya anak-anak hebat, macam-macam kiamat. Para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Apa sih kiamat sugro dan kiamat kubro? Nah, berikut ini pembahasannya ya anak-anak. Kiamat sugro atau kiamat kecil itu peristiwa kiamat dalam skala kecil yang terjadi hanya terbatas pada daerah-daerah tertentu. Misalnya terjadinya bencana alam di bumi saat ini, meninggalnya seseorang, tanah longsor, banjir, gempa bumi, dan gunung meletus merupakan contoh kiamat sugro atau kiamat kecil. Tanda-tanda kecil kiamat menunjukkan bahwa kiamat sudah dekat. Tanda-tanda kecil kiamat antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, ilmu agama dianggap sudah tidak penting lagi. Yang kedua, minuman keras merajalela. Yang ketiga, fitnah muncul di mana-mana. Yang keempat, tersebarnya perzinahan. Yang kelima, hamba sahaya perempuan melahirkan anak tuannya. Itu tadi tanda-tanda kecil kiamat. Selanjutnya adalah kiamat kubro. Kiamat kubro disebut juga kiamat besar. Artinya, kiamat besar yang ditandai dengan hancurnya alam dan seluruh isinya. Kiamat kubro sering disebut sebagai hari akhir.
Kejadian mengenai hari kiamat ini digambarkan oleh Allah begitu dahsyat sebagaimana di dalam surat Al-Qari'ah ayat 4 dan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasul kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihni manfus. Pada hari itu manusia adalah seperti ane-ane yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, itu dia gambaran kengerian atau kedahsyatan hari kiamat ya anak-anak, di dalam surat Al-Qari'ah ayat 4-5. Di dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 1-2 Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa ahrajatil ardu asqalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Itu gambaran kiamat di dalam surat Al-Zalzalah ayat 1-2 anak-anak. Tanda-tanda besar kiamat menunjukkan bahwa kiamat sudah sangat dekat waktunya atau hampir terjadi. Di antara tanda-tanda besar kiamat adalah sebagai berikut anak-anak. Yang pertama, keluarnya Imam Mahdi. Yang kedua, keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Yang ketiga, rusaknya Ka'bah. Yang keempat, munculnya binatang ajaib yang bisa berbicara. Yang kelima, matahari terbit dari arah barat. Sekarang kan kita sama-sama tahu anak-anak kalau matahari terbitnya di arah timur. Nah, besok salah satu tanda besar kiamat adalah matahari itu terbit dari arah barat. Kejadian kiamat kubro atau kiamat besar yang digambarkan oleh Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama, malaikat Israfil meniup sangkakala untuk yang pertama kali. Semua makhluk akan mati kecuali yang dikehendaki hidup oleh Allah. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 68 yang artinya adalah, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Yang kedua, langit menjadi terpecah belah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi ganas, gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan, dan manusia seperti ane-ane yang berterbangan. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Muzammil ayat 18, langit pun menjadi pecah belah pada hari itu, adalah janjinya itu pasti terlaksana. Nah, ayat ini menegaskan bahwa hari kiamat itu pasti terjadi dan tidak dapat dihindari. Kita harus bersiap anak-anak. Caranya bagaimana? Ya, kita mempersiapkan amal-amal baik kita sebagai bekal besok di akhirat, supaya kita mendapat balasan tempat yang indah dari Allah atas amal perbuatan kita di dunia. Berupa apa? Ya, tepat sekali, berupa surga. Anak-anak, penyampaian materi sudah selesai. Sekarang anak-anak, di video kalian ada 10 nomor soal ya. Silahkan soal ini anak-anak kerjakan pada buku tugas anak-anak. Jangan lupa diberi nama, soalnya disalin, kemudian dikerjakan. Kalau sudah selesai difoto, kemudian dikirim ke WA Pak Guru atau Bu Guru, supaya bisa dikoreksi dan diberi nilai oleh Bapak Ibu Guru kalian. Selamat mengerjakan dengan penuh semangat ya anak-anak. Apabila videonya terlalu cepat untuk anak-anak menulis soal,
Silahkan anak-anak videonya di pause dulu. Semangat mengerjakan. Oke anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah belajar bersama video pembelajaran di channel YouTube Dewa Wisnu Wardana ini? Menyenangkan bukan? Dan jangan lupa ya, tugas yang tadi di akhir video sudah dikerjakan, jangan lupa dikirim ke guru kalian. Dan bagi anak-anak hebat kelas 6 yang belum subscribe pada video ini, yuk subscribe dulu sebagai bentuk dukungan terhadap channel YouTube ini. Dan apabila video ini bermanfaat, yuk di-share juga dong kepada teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga bisa ikut belajar bersama video di channel YouTube Dewa Wisnu Wardana. Terima kasih. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.